Lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Sobat Lisan di mana saja berada, pada kesempatan ini alhamdulillah saya kembali bersama dengan Ustadz Fakar. Ustadz, syukron atas waktunya Ustadz ya. Alhamdulillah. Insya Allah malam ini, jadi ketahuan kita syuting ini Ustadz. Jadi kesempatan ini kita akan ngobrol berkenan dengan Hari Santri Ustadz. Ya. Ini bertepatan dengan Hari Santri. Jadi Hari Santri ini kan bagi kita tentunya di kaum muslim ya, orang Islam, jadi menjadi salah satu penghargaan ya, hari spesial buat para santri. Kebetulan anak saya kebetulan lagi nyantri juga Ustadz di tahun ini, jadi kebetulan ada rasa sedikit ya, kebanggaan Hari Santri ternyata dirayakan. Namun apakah hanya sebatas seremonial dan lain sebagainya, kita akan coba bahas pada kesempatan ini. Baik Ustadz Fakar, pendapat Ustadz bagaimana Ustadz dengan Hari Santri ini Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini tanggal 22 Oktober ya, itu ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Jadi kalau kita melihat sejarah yang kemudian menjadi alasan penetapan sebagai Hari Santri, itu kita kembali melihat di tahun 1945 ya, itu ketika Inggris datang ke Indonesia untuk mengurus setelah Jepang kalah, kemudian Indonesia dianggap sebagai negara yang sebelumnya dijajah oleh Belanda, kemudian akan dikembalikan penjajahan itu kepada Belanda karena Jepang sudah kalah. Nah, karena itu ketika Inggris datang, maka di tahun 1945 di bulan Oktober ya, itu kan Indonesia sudah merdeka ya. Nah, kedatangan Inggris tentu bagi masyarakat Indonesia, bagi rakyat Indonesia itu sebagai sebuah ancaman bahwasanya Inggris akan mengembalikan penjajahan ya. Padahal Indonesia sudah merdeka. Karena itu untuk memberi semangat, dorongan, perlawanan kepada penjajah, dalam hal ini Inggris ya, kemudian penguasa pada saat itu, pemerintah pada saat itu meminta masukan-masukan ya, semangat kepada para ulama ya, khususnya di Jawa Timur. Nah, dalam rangka untuk memberikan dorongan yang kuat agar perlawanan itu bisa optimal ya. Nah, karena itu pada tanggal 21 Oktober ya, maka para ulama di Jawa, khususnya di Jawa Timur dan Madura, melakukan pertemuan ya dalam rangka untuk memberikan respon ya, terhadap permintaan pemerintah pada saat itu, dan akhirnya ditetapkan semangat perlawanan itu dalam bentuk seruan jihad. Nah, seruan jihad yang kemudian di tanggal 22 ya, jihad itu mulai dilakukan ya, dan kita mengenal sampai bulan November awal ya, itu perang yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Timur dan lebih khusus lagi di sekitar Surabaya itu begitu menggelora ya, semangat jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin khususnya para santri ya, itu begitu kuatnya sampai pemerintah atau penguasa Inggris pada saat itu kewalahan ya. Bahkan seorang gubernur jenderal Inggris ya, itu kan sampai terbunuh ya. Nah, ini membuat kemarahan Inggris ya, dan akhirnya melakukan penyerbuan kepada Surabaya ya, dan akhirnya perang yang besar itu terjadi. Nah, itulah yang kemudian memunculkan pada bulan November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan ya. Di tanggal 10 Jadi, itu. ya 10 November. 10 ya. November. Jadi itu diawali dari tanggal 21 Oktober ya, yang kemudian di tanggal 22-nya itu ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional ya. Ya, kalau kita lihat penetapan itu kan
di tahun 2015 ya, Iya, tanggal betul. 15 Oktober kemudian ditetapkan, dan penetapannya sebagai Hari Santri Nasional itu tanggal 22 Oktober ya. Jadi itu Exact. aspek historisnya ya. Berarti ini ada kaitan dengan resolusi jihad. Iya. Ya, Hari Santri Nasional itu sebagai sebuah penghargaan, pengingat kepada masyarakat Indonesia khususnya yang mayoritas Muslim, bahwasanya peran santri Iya, iya. di Indonesia itu sangat besar, dan di dalam sejarah nasional itu peran umat Islam memang sangat besar ya. Sejak perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah dari Portugis, Spanyol, ya, kemudian Belanda, termasuk juga Inggris, itu kan sangat luar biasa. Iya. Di para raja, para ulama sejak masa lalu itu kan peran yang ditonjolkan itu sangat besar, sehingga para pahlawan nasional juga kalau kita lihat ya mayoritas adalah tokoh-tokoh umat Islam nasional. Nah, itu yang harus kita lihat. Namun gini Sat, faktanya kan saat ini seperti ada pergeseran Sat, dalam proses perayaannya, seremonialnya itu. Jadi mohon maaf, ada yang sampai buat kita memprihatinkan. Jadi hanya sebatas ya nyanyi-nyanyi ya, bahkan sampai sedikit apa ya kayak euforia yang memang tidak tepat gitu. Kalau kita lihat dari sejarahnya tadi sangat luar biasa, bahwa ini adalah bagian dari sejarah kebangkitan ya bangsa kita ya, dari apa namanya perayaan yang diperingatkan dari kalangan santri, para kiai, para ulama yang pada saat itu memiliki semangat untuk memerdekakan Indonesia. Jadi apa yang menyebabkan sampai terjadinya pergeseran itu, Ustaz? Ya, saya kira ini yang kemudian kita harus ingatkan kembali, bahwasanya Hari Santri Nasional itu tidak lepas dari hari jihad, Ya, hari perjuangan umat Islam ketika melawan penjajah, melawan orang-orang kafir, itu adalah aktivitas jihad. Ya. Karena itu kalau menurut saya ya, bahwa Hari Santri Nasional mungkin sekaligus juga bisa ditetapkan sebagai hari jihad nasional. Karena semangat yang harusnya itu selalu membara itu kan sebetulnya bagian dari syariat Islam adalah aktivitas jihad. Bahwa jihad itu bahkan dianggap sebagai fardu ain ya. Ketika suatu wilayah kaum muslimin itu diserang oleh musuh ya. Orang kafir menyerang kaum muslimin pada saat itu di kawasan Surabaya atau Jawa Timur pada umumnya ya. Maka kawasan itu umat Islam terkena kewajiban jihad secara fardu ain. Nah, sampai kaum muslimin bisa mengalahkan musuhnya. Kalau belum bisa mengalahkan, berarti akan merembet kepada wilayah-wilayah lain yang terdekat. Ya. Makanya agar semangat untuk mewujudkan gelora perjuangan itu lebih kuat, ya, memang menurut saya itu lebih mengena ya. Kalau sekaligus bahwa Hari Santri Nasional sekaligus juga ditetapkan sebagai hari jihad nasional. Nah, ini untuk mendorong kepada kaum muslimin bahwasanya kalau di masa lalu perjuangan untuk menegakkan atau mempertahankan ya kemerdekaan itu begitu kuatnya, begitu penggeloranya ya, maka pada saat ini harusnya juga menggelora perjuangan umat Islam, perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan sifat-sifat penjajahan. Sifat-sifat penjajahan itu kan melakukan ya kedoliman kepada pihak lain, khususnya kepada rakyat ya, oleh terutama ya para koruptor, para oligarki, dan juga pihak-pihak yang melakukan kedoliman terhadap rakyat Indonesia. Nah, semangat itu yang harusnya kita bisa wujudkan kembali. Betul. Nah, ini mungkin terakhir Ustaz sebagai closing statement, dan mungkin ada pesan dari Ustadz bagaimana menjaga ruh semangat jihad itu kepada generasi berikutnya yang memang digawangi oleh ya dunia santri tentunya ya kan, dunia santri yang lekat dengan para ulamanya kan gitu Ustaz. Jadi pesan apa nih dari Ustadz agar ini terus terjaga gitu. Sedangkan begini Ustaz, karena saat ini kita melihatnya kayak kontradiksi. Istilah jihad saja sekarang menjadi hal yang menjadi ada stigma buruk ya. Bahkan ada monsterisasi. Jadi bagaimana nih bisa terwujud di kalangan generasi kita yang muda ini Ustaz? Iya, sebetulnya di dalam Islam itu setiap bagian dari syariat Islam itu menjadi bagian penting untuk mewujudkan semua pelaksanaan syariat Islam itu bisa optimal. Ya. Ketika misalnya seruan jihad atau syariat tentang jihad itu digelorakan atau diterapkan, maka sungguhnya itu menjadi bagian penting terkait dengan syariat Islam untuk mempertahankan pelaksanaan Islam yang lain lagi. Misalnya pelaksanaan Islam tentang
tentang ekonomi, tentang ibadah dan lain-lain, itu merupakan upaya untuk bisa mengoptimalkan seluruh syariat Islam. Karena itu dalam rangka untuk mengoptimalkan gelora ini, maka memang selayaknya umat Islam itu tetap melakukan ya upaya penerapan syariat Islam secara kafah. Nah, kalau itu bisa diwujudkan tentu akan saling mendukung ya. Iya. Nah, ketika syariat Islam tentang ibadah itu diterapkan, kemudian syariat Islam tentang ekonomi juga diterapkan, maka itu saling akan mendorong ya. Nah, apalagi dengan penerapan misalnya jihad ya. Iya. Jihad dengan yang dilakukan oleh kaum muslim pada masa lalu ya, itu saat ini pun kewajiban-kewajiban jihad itu kan masih ada, seperti kasus Palestina ya, Iya. ataupun kasus-kasus yang lain yang melibatkan penjajahan orang-orang barat, orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Iya. Nah, itulah yang harusnya itu menjadi pendorong utama ya, bahwasanya dengan semangat jihad umat Islam itu akan kembali bisa mempertahankan kekuatan yang luar biasa, termasuk menyatukan umat Islam di berbagai kawasan negeri kaum muslimin. Betul. Baik, Ustaz, syukron atas kesempatan obrolan malam hari ini. Jadi mudah-mudahan pemirsa semua dapat memahami berkenan dengan Hari Santri. Jadi kita memahami bagaimana historinya, lalu apa esensinya. Jadi apa yang tadi disampaikan Ustaz Pakar semoga bermanfaat buat pemirsa sahabat lisan di mana saya berada. Dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lisan